fasilitas yang sebenarnya bisa digunakan. Jadi datanglah ke sini dan gunakan, karena memang ini buat kita semua. Jadi memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang untuk kalian. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Bersama saya Muhammad Akbar yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu fasilitas yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, yaitu American Corner. Dan saat ini saya tidak sendiri dan saya bersama salah satu narasumber yang akan menemani saya dalam 1 jam ke depan untuk membahas lebih dalam terkait American Corner. Mari kita sambut Ibu Putri Viola Eliana Nasir yang merupakan direktur dari American Corner atau lebih dikenal dengan Kak Ola. Mungkin Akbar ingin banyak bertanya nih Kak tentang kegiatan kita di American Corner karena mungkin saya juga mahasiswa jadi pengen tahu juga lebih banyak dan mungkin penonton lainnya juga pengen tahu tentang American Corner karena mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang takut masuk pintu American Corner-nya, mungkin ada juga yang penasaran lihat dari jendela-jendela aja nih Kak. Nah kira-kira mungkin boleh dikenalkan dulu nggak Kak? American Corner sendiri itu apa dan kegiatannya apa aja? Boleh banget. American Corner ini bagian dari American Spaces. Jadi American Spaces ini memang space lingkungan, pusat kebudayaan dan juga pendidikan dan segala informasi tentang American Corner. Jadi ini biasanya itu kerjasama antara kedutaan besar dengan beberapa area atau institusi yang ada di beberapa negara, bukan Indonesia. Di Indonesia sendiri, American Spaces ini dia ada beberapa jenis. Ada, kalau di Jakarta ada 2. Ada At America, itu pusat kebudayaan yang ada di Mall Pacific Place. Terus ada namanya My America Jakarta, itu di kedutaan besar Amerika Serikatnya. Terus ada My America Surabaya, itu di konsulat yang ada di Surabaya. Dan abis itu ada American Corner. American Corner itu sendiri di Indonesia ada 9. Kalau saya tidak salah, ya 9. Universitas Andalas termasuk satu-satunya Sumatera. Kalau mau dihitung-hitung, kita ini merupakan bagian dari ada 700 corner di seluruh dunia. Wah, berarti kita salah satu universitas yang eksklusif ya Kak menerima fasilitas ini benar ya Kak ya? Benar. Wah, dari American Corner sendiri, apa sih sebenarnya tujuan biar ada tujuannya dari kemahasiswanya itu apa sih Kak? Kalau American Corner ini sama seperti American Spaces secara umum, tujuannya adalah memang untuk membangun hubungan yang baik atau memang menjaga atau meningkatkan hubungan antara publik. Jadi bukan hanya mahasiswa, jadi kalau misalnya American Corner di Padang ini atau di Universitas Andalas itu untuk seharusnya seluruh Pulau Sumatera. Jadi juga kalau dia ada di UNAN ini juga untuk seluruh Sumatera Barat terusnya. Jadi untuk menjalin hubungan, memperbaiki hubungan. Nah, gimana caranya? Itu melalui program-program yang ada di American Corner ini. Tuh, berarti pastinya American Corner punya program-program yang tidak hanya untuk mahasiswa Universitas Andalas, tapi mencakup lebih dari itu berarti ya Kak ya. Mungkin selanjutnya apa aja sih sebenarnya fasilitas yang ada di American Corner yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga mahasiswa tentunya Kak? Fasilitas di sini kita banyak banget ya. Banyak banget. Jadi fasilitas di sini itu mulai dari yang paling jelas kelihatan itu ada buku. Iya. Ada majalah, dan juga ada koran bahasa Inggris yang di Jakarta Post. Itu kita dapatnya hampir setiap hari. Komputer semua yang ada di sini bisa dipakai oleh publik. TV, kita juga ada proyektor, kita ada kamera, ada VR yang terbaru, ada begitu banyak yang bisa dipakai dan semuanya gratis, tidak dipungut bayaran sama dan siapapun boleh memakai. Oke, jadi gratis ya. Jadi mungkin untuk masyarakat umum, mahasiswa kalau ingin berkunjung ke American Corner itu ada dari kutipnya ada gratis, jadi bisa diakses untuk semuanya. Gitu. Dan tadi saya sempat link, kita juga bisa lihat banyak koleksi-koleksi yang mungkin nggak ditemukan di fasilitas-fasilitas lain di perpustakaan dan kita temuin ini di sini. Gitu. Aku pernah kali ada di DVD book di sana juga, audiobook juga ada dan juga buku-buku yang
sifatnya itu American banget gitu ya, Kak, ya? Betul, betul. Oke, mungkin dari Amkor sendiri apa sih selain menawarkan, yang telah tadi, apakah Amkor punya program-program yang menarik mungkin bisa Mhm. dikenalkan ke teman-teman, Kak? Banyak banyak banget. Jadi kalau di kita, selain American Corner ini sendiri, kita ada e-sport juga ya. Ada space khusus buat e-sport, nah ini juga bebas siapa boleh masuk, dan bisa mengikuti turnamen-turnamen, ada fun games, kayak kita yang saya contohnya yang awam nih sama game ini bisa ikutan game sama teman-teman ini. Ada beberapa pilar sebagai dasar kita melakukan kegiatan. Yang pertama pendidikan. Kemudian ada program-program dengan alumni. Jadi alumni-alumni Amerika kita undang untuk sharing tentang pengalamannya di sana. Sama dan dia sharing tentang bagaimana waktu di dan bulan Ramadan di Amerika. Itu ada juga, atau tentang exchange yang ke Amerika, kan ada Amerika itu termasuk salah satu negara yang banyak Benar tadi siswa ya. exchange. Jadi kita undang alumni untuk sharing-sharing supaya informasi ini juga didapat oleh teman-teman kita yang ada di Pulau Sumatera. Itu. Terus bahasa Inggris. Jadi kita ada English Club, bisa dengan SMA-SMA atau dengan kelompok himpunan mahasiswa itu juga ada pendidikan. Kalau untuk lingkungan itu biasanya kita workshop tentang lingkungan, ada recycling, ada bagaimana kita menjaga lingkungan in general, konservasi dan seterusnya. Kemudian ada pemerintah demokrasi, itu kita di sini melakukan simulasi diplomasi. Jadi simulasi diplomasi secara ataupun yang mungkin lebih sedikit tinggi levelnya kayak model United Nations, tapi yang memang standar American Corner. Lalu yang terakhir itu adalah kegiatan yang berbasis inklusivitas. Jadi kegiatan-kegiatan untuk sharing informasi atau juga meningkatkan kesadaran publik terkait teman-teman minoritas, baik itu bisa yang isu tentang perempuan atau tentang teman-teman kita yang difabel atau disabilitas. Ternyata banyak sekali ya, kayak program-program yang ditawarkan oleh American Corner. Mungkin untuk orang-orang yang mahasiswa yang masih mikirnya hanya fasilitas yang di tempat saja, tetapi jauh dari itu dan lebih dari itu, ternyata program American Corner itu sangat banyak mulai dari pendidikan, lingkungan, dan yang terakhir itu inklusivitas. Dan kita mungkin berharapnya kita teman-teman semua di sini bisa ikut juga kayak lebih aktif lagi ke depannya. Dan dari sebanyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh American Corner sendiri, Kak, apakah American Corner itu punya kolaborasi eksternal yang tentunya mungkin untuk lebih luaskan pemahaman tentang American Corner sendiri, Kak? Tentu, karena kita percaya bahwa untuk bekerja sendiri itu sulit. Dan kalau memang kita mau memberikan informasi atau kesempatan, nggak bisa kita bekerja sendiri. Jadi kita kerjasama. Ada beberapa SMA, kita udah kerjasama SMA lokal di Kota Padang. Kita juga melakukan kegiatan keluar Kota Padang, kadang-kadang ke SMA atau universitas lain. Kita juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di Kota Padang, baik itu NGO maupun IGO. Dan kita kolaborasi juga dengan teman-teman himpunan mahasiswa. Jadi bukan guru-guru juga. Jadi kita memang kalau American Corner sendiri target audiensnya itu sebenarnya umur 17 sampai 25 tahun. Jadi memang young people, youth gitu. Tapi kita juga melakukan berbagai workshop atau kegiatan untuk guru-guru bahasa Inggris. Misalnya kayak kita support. Beberapa contoh SMA misalnya kita itu ada English Club rutin sama SMA N4 Kota Padang. Pernah juga kita mengundang teman-teman SMA 9, SMA 3, MAN 2, kemudian ada juga SMA di Pesisir Selatan. Kalau kita keluar tuh banyak banget SMA. Universitas kita udah kerja dengan beberapa universitas, ada Universitas UMI di Solo, UMSB juga kita pernah. Ya SMA kemarin juga SMA Kalam Kudus pernah. Kalau untuk organisasi itu kita kemarin aja, karena kita sekarang juga lagi ada kegiatan berseri tentang lingkungan, kita kerjasama sama Greenpeace. Iya, Greenpeace dan juga tentunya LSM lokal yang ada di sini. Jadi ada dengan Nurani Perempuan, ada dengan Langkah Kami Untuk Kita, ada juga kerjasama yang akan kita bangun dengan beberapa organisasi lain, contohnya LP2M, ada HWDI dulu pernah, PPDI, dan seterusnya. Wah, ternyata banyak sekali ya, kayak Karena programnya banyak, iya, jadi juga harus banyak ya, Kak. kerjasamanya Jadi juga kerjasama banyak. juga banyak gitu. Mungkin aku pun karena lihat karena juga mahasiswa, jadi sering lihat ke program-program Amerika Corner itu sangat menarik dan sangat menawarkan warna baru mungkin buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilannya, yang mengembangkan pemahamannya. Jadi melihat American Corner sendiri merupakan salah satu opportunity atau kesempatan yang baru buat coba hal yang
mungkin belum mereka sangka-sangka ke depannya gitu. Terus boleh nanya lagi nih Kak, Yes. terkait program dari American Corner sendiri. Kan sudah banyak tuh program yang dilaksanakan oleh American Corner. Dari American Corner di Universitas Andalas sendiri, apakah punya program inisiasi khusus yang hanya ada di Universitas Andalas gitu? Oke. Atau ada program-program yang benar-benar out of the box banget nih versi Amkornya Unan gitu? Wah, kalau untuk program yang khusus di American Corner Unan, sebenarnya kalau dari segi kedutaan, mereka membebaskan kita mau melakukan kegiatan apa atau program apa. Jadi dari 9 corner itu, kita bisa punya program yang berbeda-beda. Ada program yang memang ditawarkan dari kedutaan, sehingga dia ada kemiripan satu dengan yang lain. Misalnya programnya sama, tapi narasumbernya beda gitu contohnya. Tapi kebanyakan program kita itu unik karena memang dari kita sendiri yang memiliki ide tersebut. Jadi untuk program-program misalnya kayak English Club, oke lah itu ada di semua corner kemungkinan. Tapi kemudian kita kerjasamanya dengan siapa itu kemudian akan berbeda. Kalau untuk saat ini yang sedang kita jalankan, contohnya kita ada Celebrating World Environment Day. Itu berseri kegiatannya dan itu kita kerjasama dengan para ahli di bidang lingkungan. Tapi bukan hanya sekedar workshopnya, bukan hanya sekedar sharing informasi dengan para ahli. Kan kadang kalau misalnya kita sharing doang, abis itu orang pulang, lalu kadang nggak apa ya, tidak menetap di hati gitu. Iya. Jadi setelah itu apalagi pesertanya teman-teman muda, apa yang bisa kita lakukan ya supaya teman-teman muda ini ikut berkontribusi dalam penjagaan lingkungan? Kita ada rebuilding. Contohnya kalau yang pertama itu belajar bikin poster. Jadi belajar bikin poster tentang lingkungan. Habis itu tema berikutnya berubah lagi, tapi walaupun masih dalam lingkup lingkungan, capacity buildingnya itu bikin barang-barang dari recycled sampah-sampah yang di recycle, koran bekas atau majalah bekas. Minggu depan kita mau bikin atau belajar bikin short video. Jadi menurut saya yang coba kita lakukan di sini adalah hanya sharing informasi, tapi peserta juga ikut serta berkontribusi dalam apa yang mereka yakini terkait topik kita waktu itu. Jadi mungkin itu Hasan di sini saya mau coba mengatakan itu mungkin seperti itu. Kita tidak hanya menawarkan program dari kedutaan besar sendiri, ternyata American Corner itu dibebaskan ya Kak ya untuk membuat program-program yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan itu jadi punya keunikan tersendiri berarti Kak ya, tiap American Corner ya Kak ya. Dan mungkin kalau dari American Corner sendiri, gimana sih Kak cara menarik mahasiswa buat datang ke sini selain dari program? Karena kita mungkin melihat ke Universitas Andalas ada yang informasinya mungkin belum mendapatkan informasi terkait American Corner. Terus bagaimana cara dari American Corner sendiri untuk menarik mahasiswa untuk bisa berkunjung kegiatan dari American Corner sendiri Kak? Tentu. Salah satu kesulitan kita di awal itu, ingat banget pas baru awal buka dulu, teman-teman mahasiswa ini suka takut untuk masuk. Karena dengar American Corner, banyak yang mengira kalau masuk itu harus bisa ngomong bahasa Inggris. Itu yang pertama. Iya, nah American Corner, waduh Amerika ini harus ngomong bahasa Inggris. Kita sampai kita itu, salah satu caranya yang paling sederhana waktu itu adalah kita print tulisan yang sampai sekarang masih ada di depan. American Corner For everyone. Masuk. Bahkan tuh ada sastra kita yang kadang suka berdiri di depan, masuklah Kak, masuklah. Itu waktu di awal-awal banget. Jadi yang lain selain itu adalah dari teman-teman volunteer sendiri tentunya. Jadi teman-teman volunteer kita ini kan ada dari berbagai fakultas dari jurusan yang ada di atau departemen yang ada di Universitas Andalas. Jadi dari mereka. Kolaborasi tadi itu penting juga. Jadi dengan kita kolaborasi keluar dari UNAN itu juga bantu untuk sharing information atau sharing informasi tentang American Corner. Seperti minggu lalu di hari Jumat itu ada beberapa mahasiswa dari Amerika yang datang, kita bikin kegiatan, kita nggak bikinnya di UNAN. Kita bikinnya di namanya tempatnya di Sakato Community Hub. Kita kerjasama dengan Sakato. Dan kalau kita bikin di sana lebih banyak lagi yang bisa datang. Ada teman-teman dari UNP, dari UIN yang bisa datang. Ada anak-anak sekitar yang juga bisa datang. Jadi memang akhirnya kita harus keluar dari sini. Bahkan secara udah kita dari 2014 ya, 10 tahun ya. Kadang masih ada juga yang belum tahu American Corner itu apa. Masih takut juga. Jadi perjuangannya belum berakhir sampai sekarang sih kita masih strateginya seperti itu. Berarti banyak strategi yang American Corner digunakan untuk menarik mahasiswa pastinya ya Kak? Iya, iya. Mengunjungi dan
nyaman sama American Corner. Mungkin karena aku sendiri juga dulu awalnya seperti teman-teman itu takut masuk American Corner karena berbeda vibe sendiri dengan perpustakaan lainnya. Oke, tapi kayaknya kita nggak harus coba deh. Akhirnya saya coba dan akhirnya jadi betah di American Corner. Betul, betul. Nah, makanya kita juga berusaha untuk bikin tempat ini nyaman supaya teman-teman yang datang ke sini juga merasa ya nyaman. Salah satunya misalnya Benar. dengan ada AC, ada dengan WiFi. Terus kita juga ada ruang lesehan di mana teman-teman bisa bikin PR, bisa diskusi, bisa rapat, bisa istirahat juga. Oke. Jadi ada kursi-kursi gitu ya. Kayak gitu. Jadi berusaha untuk memang membuat American Corner ini menjadi tempat yang nyaman buat teman-teman dan tidak harus berbahasa Inggris. Oh iya, tidak harus ya. Tidak harus ya Enggak, teman-teman, enggak tidak harus harus. bahasa Inggris gitu. Enggak Jadi ada jangan gitu. takut untuk ke American Corner. Ayo ke Mhm. American Corner ya. Boleh banget dan ini bisa dipakai. Ini bukan hanya untuk program. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di sini kita mau ke boleh nggak? Boleh. Jadi ruang lesehan sering banget dipakai untuk kelas. Atau teman-teman rapat mau pakai American Corner boleh nggak? Boleh. Hmm. Boleh. Jadi, Karena memang American berarti Corner. menghubungi American Corner aja Iya, kayak betul. silakan hubungi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fasilitas dari American Corner Betul. sendiri. Itu tidak terbatas untuk mahasiswa aja Kak atau boleh dari umum sendiri? Boleh juga dari umum. Asal memang kita ini memastikan supaya basisnya pasti pendidikan ya. Supaya basisnya harus pendidikan. Berarti tidak terbatas untuk mahasiswa aja berarti ya Kak ya. Tidak. Oke, mungkin berbalik lagi tentang programnya American Corner Kak. Kan dari berbagai banyaknya program yang American Corner laksanakan, baik yang dari kedutaan besar atau yang diinisiasi sendiri oleh American Corner Universitas Andalas. Bagaimana sih teman-teman di American Corner itu mengukur efektivitas dari program-programnya gitu? Mungkin biar tepat sasaran atau benar-benar sesuai dengan tujuannya hadirnya dari American Corner sendiri Kak. Kalau untuk bagaimana kita mengukur efektivitas, biasanya sih kita memulai dulu dengan market research dulu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman? Atau kita kolaborasi. Oh, kita butuh misalnya English Club. Oke, English Club untuk mengajarkan apa ya? Mungkin secara tradisional bahasa Inggris yang oh nih grammar harus kayak gini-gini. Itu kita nggak bisa. Karena memang itu saya dan teman-teman volunteer. Kita pasti akan lebih banyak tentang practice kan. Jadi berusaha untuk memahami kebutuhan teman-teman butuh seperti apa. Kita mulai dari sana dulu. Kemudian untuk melihat ketika kita melakukan kegiatan, kita lihat dari jumlah peserta sih yang datang. Survei terkait bagaimana program itu belum kita lakukan, but that's a good idea. Pasti banyak sih kayak yang benar-benar berdampak dengan adanya program dari American Corner, tidak hanya untuk mahasiswa sendiri tapi juga teman-teman yang siswa SMA yang mungkin awalnya tertakut untuk bahasa Inggris, tapi dengan hadirnya American Corner mungkin jadi lebih semangat untuk menggapai cita-citanya gitu. Semoga. Karena ya mungkin karena American Corner bahasnya Amerika yang bahasa Inggris, orang-orang yang di Sumatera Barat sendiri ada yang terkendala bahasa Inggris, mungkin karena kehilangan nggak ada punya teman yang suportif, Iya. lingkungan yang tidak mendukung, tapi hadirnya American Corner mungkin jadi salah satu tempat buat mereka jadi safe zone ya Kak, safe space-nya buat mereka Benar ya. banget. Memang itu dia. Itu banget ya dari American Corner, Benar. safe space buat Betul. belajar untuk internasional gitu ya Kak. Betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya Pak dari American Corner sendiri punya cerita menarik nggak Kak selama hadirnya American Corner dari awal hingga akhir? Apa sih pengalaman menarik mungkin dari teman-teman volunteer atau dari Kakak sendiri ada pengalaman menarik yang ingin diceritakan kepada teman-teman yang dengerin podcast hari ini gitu? Jadi mikir ya. Aduh, kalau dibilang apa aja pengalaman menarik lumayan Banyak ya, Kak, banyak dan beragam. Kalau dari saya sih yang pasti, jadi kayak kalau menarik itu adalah hubungan relatif. Kita tuh di sini volunteer tuh ada 4 divisi dan ada sekitar mungkin 20 sampai 30-an. Teman-teman itu yang ada di sini setiap hari, yang piket di depan, misalnya ya. Kalau ada yang masuk bawa tas, Kak, tolong tasnya jangan di dalam ya, Kak, takut keluar ya, Kak, saya kayak gitu, itu teman-teman volunteer. Yang membantu saya untuk menjalankan program, atau bahkan mereka yang punya ide untuk bikin program itu dari mereka sendiri. Jadi uniknya adalah ya relasi kami sih menurut saya. Kalau untuk program-program ya standar, program pasti ada yang oke berhasil, oke nggak berhasil, oke gini, oke gitu. Itu sih kalau dari saya sih relasi kami dan yang mencoba untuk dijaga terus. Kalau untuk program keunikannya adalah apakah ini mesti berkeunikan atau challenge-nya? Kak, oke yang satu hal yang jadi poin menarik untuk diceritakan ke teman-teman gitu boleh aja nih Kak.
Dari segi program itu yang menjadi challenge-nya atau tantangannya itu adalah memang, mengajak peserta tadi sih. Apakah mungkin ketakutannya adalah, "Oh, American Corner nih berat nih," atau apa gitu. Padahal sebenarnya kita berusaha sekali untuk membuat program-program yang, santai, sederhana, fun, tapi juga memang berusaha untuk membawa dampak dan, membangun semangat gitu buat teman-teman yang ada di sini. Itu sih yang kita coba. Jadi emang mengajak peserta itu adalah satu tantangan Oh tantangan iya, menarik ya gitu tantangan kayak. menarik karena jadinya kita juga Harus punya seneng gitu. strategi-strategi banyak ya Iya, berarti ya benar kayak. benar. Benar sekali. Dari semua program dan kegiatan-kegiatan di Hanakan American Corner, itu apa sih harapan kakak pribadi untuk teman-teman yang nonton ini, mungkin harapannya untuk American Corner biar dan terutama untuk teman-teman yang nonton, apakah ada harapan untuk mereka sendiri kak? Tentu. Harapannya buat teman-teman, untuk memang benar-benar bisa menjadikan dan merasa lebih aman dan safe untuk datang ke American Corner. Benar-benar American Corner menjadi safe space. Karena, pendirian American Corner dulu juga ide awalnya adalah memang memberikan wadah dan tempat buat teman-teman mahasiswa untuk datang ke sini, untuk bebas berkreasi, bebas, berekspresi dalam bahasa apapun. Kalau pas lagi di sini kemudian meningkat bahasa Inggrisnya, oke. Oke banget berarti ya Oke kayak banget gitu. sangat Kalau banget. misalnya enggak tapi datang ke sini hanya untuk memang, beristirahat itu juga nggak apa-apa. Jadi harapannya adalah American Corner ini menjadi safe space juga buat teman-teman mahasiswa. Bukan untuk mahasiswa terutama karena Terutama. tapi selebihnya adalah memang ini menjadi area atau pusat informasi, tapi juga tempat teman-teman bisa merasa tenang dan aman di sini. Benar sekali kak. Ini sangat statement yang sangat menarik ya kak ya. Karena kita juga berharap di dunia pendidikan atau lagi di fasilitas pendidikan kita maunya semua tempat di sini difasilitasi dengan baik, dan terutama American Corner telah memfasilitasi mahasiswa dengan baik, tapi dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin nggak semua universitas bisa dapatkan. Dan sekarang kita di Universitas Andalas juga mendapatkan salah satu fasilitas yang istimewa lebih tepatnya ya kak ya. Dan kita berharapnya nanti mahasiswa, masyarakat umum juga dapat menggunakan fasilitas ini dengan baik, Dengan maksimal. lebih tepatnya kak. Ya, karena boleh tambahan sedikit. Boleh silakan Kita kak. itu tiap tahun kedutaan selalu tanya, ada yang kalian butuhkan tidak? Ada wish list-nya. Jadi ada wish list. Misalnya kayak buku, kita mau buku ini atau apa. Kita lihat dari kebutuhan teman-teman ini, oh komputer kita udah rusak, kita harus ganti dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak fasilitas yang sebenarnya bisa digunakan. Jadi datanglah ke sini dan gunakan. Karena memang ini buat kita semua. Jadi memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang untuk kalian. Ya, memang untuk kalian tuh, dengar, untuk kalian gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman tuh dari pesan ke Ola, jangan takut untuk berkunjung ke American Corner karena American Corner is for everyone. Jadi nggak ada batasan umur, tidak ada batasan usia kelas yang gender, jenis kelamin, tidak ada hal itu di sini. Jadi jadikan ini tempat yang nyaman untuk semua orang gitu. Mungkin terakhir nih kak, kedepannya apa sih, ada nggak sneak peek sedikit dari American Corner itu mau ke program apa sih gitu, biar teman-teman mahasiswa ini pada kepo nih kak dengan American Corner. Boleh banget. Kita banyak program ke depan yang saat ini masih berjalan, itu yang tadi World Environment Day kita celebrating itu masih ada 3 minggu ke depan, dan ini akan diakhiri dengan pameran. Jadi hasil dari karya teman-teman selama kegiatan itu akan kita pajang di sini, poster-poster yang tadi hasil dari teman-teman, dan teman-teman bisa milih mana poster yang terbaik, atau mana hasil karya yang terbaik, mana video yang terbaik. Kemudian selain itu kita akan ada juga program yang namanya West Sumatran Women's Voices. Jadi kita mengundang beberapa perempuan dari LSM atau komunitas untuk datang dan berbicara mengenai apapun itu yang berbau perempuan, dan juga dari peran mereka. Kemudian kita ada juga simulasi diplomasi yang akan datang dan akan kita jadikan kompetisi itu dengan SMA yang ada di Sumatera Barat. Ada juga kegiatan berseri berikutnya tentang inklusivitas. Dan ada yang terakhir adalah Women Leaders League. Jadi kita akan mengumpulkan sekitar 20 atau 30 mahasiswi
di Sumatera Barat akan melalui workshop selama seminggu kurang lebih, diberikan beragam capacity building supaya menjadi semakin percaya diri dan kemudian lebih empowered. Itu program baru yang gede, belum program yang kecil-kecil. Profesi masih banyak lagi ya Kak. Nggak cukup waktunya ntar Jadi kalau dijelasin banyak semua. upcoming event yang sangat menarik yang bisa kita ikutin buat mahasiswa dan mungkin masyarakat umum juga beberapa dari kegiatannya nanti. Jadi jangan lupa pantengin terus. Dan apakah boleh disampaikan juga kalau American Corner punya media sosial mungkin bisa di style atau di kepoin gitu Kak. Kita tuh paling aktif di IG, di Instagram kita. Jadi segala informasi tentang program atau hasil foto-foto program itu ada di IG kita @amkorun. Korunan, @amkorunan. Jadi jangan lupa kepoin, follow, ikutin biar teman-teman bisa tetap keep update sama American Corner. Nah, mungkin kayaknya kita udah lama juga ya kayak berbagi cerita pada sesi kali ini. Kita udah banyak cerita tentang pengenalan American Corner, bagaimana fasilitasnya, programnya, kedepannya akan ada kegiatan apa, dan harapan dari Keola untuk teman-teman semua apa. Dan kita berharap sama-sama mungkin dari adanya hadirnya podcast ini jadi salah satu media publikasi buat American Corner buat lebih terbuka lagi mahasiswa. Jangan takut untuk datang ke American Corner, jangan lupa ikutin juga kegiatan-kegiatannya karena pastinya menarik. Dan ingat, kegiatan American Corner ini didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, jadi relasinya sangat luar biasa sekali ya, benar ya Kak ya. Mungkin untuk episode podcast kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih buat Kak Ola yang udah meluangkan waktunya udah berbagi tentang American Corner. Saya Muhammad Akbar, pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa ikutin kanal YouTube dari Unan Podcast Official dan jangan lupa sukai dan berikan komentar pada video-video lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam edukatif untuk penjajaan bangsa.